Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Abdullah Sayuba. Saya mahasiswa Universitas Sabar Asia dari Prodi Akuntansi. Saya dari kelas AK 201. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Materinya yaitu tentang penyajian dan distribusi data. Pengertian penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik, atau diagram, atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan, maupun pencilan dalam data. Dalam kegiatan penelitian, penyajian data termasuk dalam suatu kegiatan dalam pembuatan laporan penelitian yang dilakukan untuk memperlihatkan data dan informasi yang telah dikumpulkan beserta hasil penelitiannya. Penyajian data sangat berkaitan dengan statistika, terutama statistika deskriptif. Dalam statistika, penyajian data statistik diartikan sebagai suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik lebih mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengguna data, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang diambil terhadap data akurat dan tidak bias. Tujuan penyajian data adalah agar data ditampilkan ke dalam bentuk tertentu seperti tabel ataupun grafik agar lebih mudah dipahami oleh pengguna atau pembaca data. Bentuk-bentuk penyajian data yaitu di sini ada 5. Yang pertama tabel, yang kedua diagram, ketiga narasi atau teks, yang keempat numerik, yang kelima peta. Kita akan bahas satu persatu mulai dari tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel. Data yang sudah kita kumpulkan atau yang kita dapatkan dari proses sampling atau pengumpulan data maupun sumber lain biasanya berupa tabel. Jika data-data ini akan ditampilkan dalam dokumen seperti laporan ilmiah, maka data tabel perlu disajikan dengan baik. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel yaitu ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel baris dan kolom merupakan tabel sederhana di mana data ditampilkan apa adanya. Misalnya seperti di sebelah sini, jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin. Hanya terdapat 2 kolom yaitu jenis kelamin dan jumlahnya. Lalu yang kedua, tabel kontingensi adalah tabel baris dan kolom yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu menyajikan data dengan 2 faktor atau 2 variabel. Setiap variabel terdiri dari jumlah kategori yang dapat muncul sebagai baris, kolom, dan total. Tabel kontingensi mendeskripsikan asosiasi antara 2 variabel kategorikal atau lebih dengan menampilkan frekuensi dari semua kombinasi kategori. Tabel kontingensi ini dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu tabel kontingensi 2 arah dan tabel kontingensi 3 arah. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi untuk data kategorikal atau numerikal data. Jika data yang kita miliki memiliki jumlah banyak, kita juga bisa tambahkan kolom frekuensi relatif dalam bentuk persentase frekuensi. Contohnya yaitu sebagai berikut. Ini merupakan contoh penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada 3 kolom, yaitu ada kolom jenis kelamin, jumlah, lalu persentasenya. Selanjutnya, yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram batang. Merupakan suatu diagram yang menggunakan perbedaan panjang batang-batang persegi untuk menampilkan datanya. Diagram batang sangat sesuai digunakan untuk tujuan membandingkan antar kategori. Yang kedua, pie chart atau diagram lingkaran. Digunakan untuk menampilkan data kategorik, khususnya data nominal. Penyajian ini menunjukkan distribusi data dalam grup atau total 100%. Setiap kelas data disajikan dalam bentuk persen, terkadang perlu menyajikan pula jumlah data. Yang ketiga, histogram. Digunakan untuk menunjukkan sebaran frekuensi dari data numerikal. Biasanya distribusi dari frekuensinya atau frekuensi relatifnya. Histogram dapat digunakan untuk melihat satu, ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Kedua, adanya data outlier. Yang ketiga, mendeteksi adanya dimodus atau tidak.
Selanjutnya yang ketiga, penyajian data dalam bentuk narasi atau teks. Dalam format ini, data disajikan dalam bentuk narasi melalui kalimat. Biasanya data-data disajikan berupa data deskriptif hasil penelitian kualitatif. Contohnya yaitu mayoritas penduduk menanggapi program vaksinasi dengan positif. Lalu yang kedua, penduduk desa Abdi berpenghasilan rendah menolak pembangunan hak wajib. Jadi hanya menggunakan kalimat saja untuk format datanya. Yang keempat, penyajian data dalam bentuk numerik atau angka. Biasanya penyajian ini berupa kalimat yang di dalamnya disertai pula statistik berupa angka rata-rata, persentase, atau jumlah suatu kejadian atau fenomena. Berikut contohnya. Indonesia memiliki 17.058 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, rata-rata nilai ujian matematika SDN Wano adalah 7,9. Jadi terdapat angka pada penyajian datanya. Yang kelima, penyajian data dalam bentuk peta. Jika data memiliki informasi lokasi, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta. Penyajian data dalam bentuk peta memiliki kelebihannya, yaitu pembaca dapat melihat dengan jelas lokasi, distribusi, pola, dan kecenderungan suatu kejadian tertentu secara spasial. Jadi penyajian data dalam bentuk peta biasanya kalau datanya perlihatan sebuah lokasi atau tempat. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga tersampaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.